Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Pun Wahab, STAMUKA 421 A42121116 dari kelas A PJKR 2020. Nah, di sini saya akan membahas tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. Pertama-tama saya akan membahas hakikat manusia. Hakikat manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nuraninya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Akal bersumber pada otak dan budi bersumber pada jiwa. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangannya, manusia memanfaatkan akal budi yang dimilikinya dan juga ditunjang dengan rasa ingin tahu atau biasa disebut kuriositas. Maka berkembanglah pula ilmu dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Perkembangan pengetahuan pun lebih berkembang lagi manakala ditunjang dengan adanya tukar-menukar informasi antar manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan penghuni bumi lainnya. Beberapa kelebihan manusia daripada makhluk yang lainnya. Manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana dicerminkan dalam tindakan dan perilakunya terhadap lingkungannya. Manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan inderanya. Manusia dapat berbicara baik secara lisan maupun tulisan. Manusia dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya. Manusia dapat mengadakan usaha. Manusia mempunyai kepercayaan dan beragama. Kita masuk pada tahap yang kedua, sifat keingintahuan manusia. Binatang mempunyai insting untuk kelangsungan hidupnya, memperoleh makanan serta hal-hal lainnya. Aktivitas tersebut tidak berubah dari waktu ke waktu dan dinyatakan sebagai rasa keingintahuan yang tidak berkembang atau biasa disebut curiosity. Sedangkan manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis dan analis. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang yang biasa disebut dengan curiosity. Secara sederhana, perkembangan rasa ingin tahu ini dimulai dengan pertanyaan mengapa tentang sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan apa, kemudian bagaimana, mengapa, pengetahuan apa yang diperoleh dari alam semesta ini, sehingga itu merupakan dasar perkembangan ilmu pengetahuan alam. Semua pengetahuan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ilmu ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu, terutama tentang benda yang ada di sekelilingnya, alam jagat raya, bahkan dirinya sendiri. Hal tersebut mendorong manusia untuk memahami serta menjelaskan gejala-gejala yang terjadi, dan dorongan rasa ingin tahu manusia tersebut membuat mereka mencari jalan keluar dari setiap apa yang terjadi. Pengetahuan tentang satu masalah mendatangkan pertanyaan atau problem, mendatangkan pertanyaan lain yang ingin dijawab. Manusia dengan rasa keingintahuannya yang besar selalu berusaha mencari jawaban atas fenomena yang terjadi. Sekali mereka menerka sendiri jawabannya, terkadang jawaban itu tidak logis, namun mudah diterima oleh masyarakat awam. Misalnya, mengapa ada pelangi? Kemudian mereka membuat jawaban, pelangi adalah selendang bidadari, atau mengapa gunung meletus? Jawabannya karena yang berkuasa marah. Dari hal ini timbul pengetahuan tentang bidadari dan sesuatu yang berkuasa. Pengetahuan baru itu muncul dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut mitos. Cerita-cerita mitos tersebut disebut legenda. Mitos dapat diterima karena keterbatasan penginderaan, penalaran, dan hasrat ingin tahu yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan kemajuan zaman, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan metode. Berbagai cara dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, baik melalui pendekatan non-ilmiah atau sains semu, ataupun ilmiah. Cara memperoleh pengetahuan dengan pendekatan sains semu dilakukan dengan mengandalkan perasaan, keyakinan tanpa diikuti proses pemikiran yang cermat. Pengetahuan yang diperoleh bisa benar bisa salah, seperti pada cara prasangka atau intuisi, serta tidak efisien karena harus mencoba tanpa dasar. Dan kalaupun benar,
seringkali hanya kebetulan saja. Perkembangan fisik, sifat dan pikiran manusia. Manusia sebagai makhluk memiliki ciri-ciri. Pertama, memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Yang kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yakni zat yang masuk dan zat yang keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang ketujuh, bergerak pastinya. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Pada prosesnya akan terjadi kromosom yang tidak homolog yang akan menjadi laki-laki. 5 minggu setelah terjadi konsepsi, bakal jantung mulai berdenyut dengan selanjutnya membagi menjadi serambi kiri dan pada minggu ke-9, sedangkan pada minggu ke-13 janin sudah mulai berbentuk yang ditandai dengan berfungsinya sebagai organ yang selanjutnya pada usia 18 minggu mulai terasa gerakan dari janin. Pada usia 32 minggu, janin mulai mempersiapkan diri untuk dilahirkan dengan kepala di bawah, makin mendekati lubang kelahiran. Pada saat ini gerakan semakin berkurang. Perkembangan tercepat terjadi pada saat setelah kelahiran sampai remaja. Bayi manusia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pandai berbicara, membaca, berhitung, dan mampu bergerak dengan lincah. Kemudian anak manusia berada pada masa kanak-kanak pada usia 3-5 tahun yang disebut masa bertanya dan ditandai dengan pertumbuhan fisik yang mulai berkembang serta pandai berbicara, membaca, dan berhitung. Selanjutnya pada usia 13-20 tahun, anak tersebut menjadi remaja yang mulai mengalami pubertas seperti perempuan mulai menstruasi dan laki-laki mulai memiliki janggut, kumis, serta membesar suaranya. Selanjutnya masuk masa dewasa, usia yang sudah mampu bekerja dan bertenaga. Setelah usia 30 tahun mulai dapat mengendalikan diri dan mampu menempatkan diri sebagai individu yang bertanggung jawab. Termasuk pada tahap kedua, perkembangan sifat dan pikiran manusia. Sifat ingin tahu manusia berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dari berburu dan berladang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian meningkat menjadi petani dan peternak yang menetap. Ada 2 macam perkembangan alam pikir manusia, yakni perkembangan alam pikir manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya dan perkembangan alat pikir manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Berikut ini pengelompokan perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia dari bayi hingga dewasa. Masa bayi dari 2 tahun. Masa bayi menurut psikolog disebut juga sebagai periode sensomotorik. Pada periode ini perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Ia mulai belajar makan, berjalan, berbicara, dan meningkatkan diri pada orang lain. Dengan gerakan-gerakan anggota tubuhnya, ia belajar memadukan keterangan-keterangan, menulis melalui semua alat inderanya. Masa kanak-kanak 3-5 tahun. Masa kanak-kanak disebut sebagai periode praoperasional dengan kisaran usia 2-7 tahun. Pada periode ini didorongkan keingintahuannya sangat besar sehingga banyak yang menyebut masa ini sebagai masa bertanya. Apalagi pada masa si anak sudah memiliki keterampilan berbahasa lisan, namun pada masa ini pengungkapannya sering menggunakan lambang-lambang seperti bermain mobil dengan garasinya menggunakan kotak kosong. Masuk masa usai sekolah dari 6-12 tahun. Masa ini disebut juga sebagai periode operasional nyata dengan kisaran usia 7-11 tahun. Pada periode ini anak sangat aktif ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Para ahli psikolog menyebut juga masa ini sebagai masa tenang. Karena proses perkembangan emosional si anak telah mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuan individu. Perolehan pengetahuannya masih dengan induksi atau pengamatan dan percobaan, walaupun sudah dimulai dengan menggunakan
penalaran, dan logika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.